يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah, sungguh segala puji hanyalah milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuh, kita memujinya dan kita mohon pertolongan kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita mohon perlindungan pada Allah dari kesalahan kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari jeleknya amalan perbuatan kita. May yahdihillah fala mudhillalah, barang siapa Allah berikan hidayah atau petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil, dan sebaliknya, dan barang siapa Allah sesatkan, fala hadiyalah, maka tidak ada yang bisa memberikannya petunjuk atau hidayah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah, maka sungguhnya rujukan terbaik dari umat ini adalah kitab Allah, yaitunya Al-Quran. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kita kenal dengan As-Sunnah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan barang siapa beramal yang tidak ada landasan dari keduanya, Al-Quran dan Sunnah, wa kullu muhdatsatin bid'ah, maka setiap perkara amalannya tersebut, ibadahnya tersebut, dinilai dengan perkara bid'ah atau perkara yang baru atau diada-adakan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu berada tempatnya di neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benarnya bertakwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali kalian benar-benar dalam keadaan Islam. Wa qala Allah Ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang beriman, kata Allah, apabila datang seruan azan untuk salat Jumat, maka fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kalian mengingat Allah, segera ke masjid. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Haram hukumnya, Pak, kalau sudah azan hari Jumat masih jualan. Kemudian dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, demikian itu lebih baik jika kalian mengetahuinya. Jadi apabila sudah berkumandang azan pada hari Jumat, semua aktivitas dagang, kantor ataupun pekerjaan pemerintahan tinggalkan, laksanakan salat Jumat, karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, judul yang sampaikan Bapak DKM tadi adalah kiat-kiat menghadapi pemimpin. Alhamdulillah, pada bulan ini sudah dekat yang namanya pemilu, yaitu pemilihan presiden khususnya, yang mana pamflet-pamflet, spanduk-spanduk sudah banyak tersebar sesuai dengan pilihannya. Bahkan ada yang pengen dipilih, ada yang pilihan umat, dan ada pilihan politik, dan ada juga pilihan boneka.
Bagaimana cara kita menanggapi pemimpin ini? Karena di akhir zaman kata Rasul, pemimpin itu banyak zalim. Benar, taat kepada pemimpin bentuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi ayatnya jangan dipotong. Kebanyakan orang-orang yang berkepentingan memotong-motong ayat ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, "Ya ayyuhalladzina amanu, athi'u Allah wa athi'ur Rasul." Cukup sampai di situ. Wa ulil amri minkum. Biasanya sudah dipotong. Mereka tidak melanjutkan. Hai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan kepada Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddullahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang beriman, taatlah pada Allah dan Rasul kalian dan pemimpin kalian. Apabila mereka berselisih pada Allah, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih dalam pemimpin kalian, maka kembalikanlah kepada Rasul kalian. Jadi tidak semua pemimpin yang harus ditaati. Apabila pemimpin itu menegakkan syariat, menjalankan perintah Allah, maka wajib. Dan apabila pemimpin itu melarang syariat Allah, mengurangi nilai-nilai keislaman di negaranya, maka tidak ada ketaatan kepada pemimpin. Ini perlu kita pahami. Sebagaimana pemimpin itu, apabila pemimpin itu salah, maka ada kiat-kiat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Hurairah, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Apabila kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan kalian. Kalau bapak punya jabatan seorang anggota legislatif ataupun pemerintahan, maka bikinlah undang-undang keislaman. Kalau bapak minimal RT RW, bikin undang-undang Islam. Yang anehnya apa? Banyak orang Islam alergi dengan Islamnya sendiri. Ini salah satunya, rubah dengan tangan. Bagi yang punya kekuasaan. Bagi yang tidak punya kekuasaan bagaimana? Fa in lam yastati' fa bilisani. Apabila kalian tidak mampu merubah dengan tangan kalian, maka rubahlah dengan lisan kalian. Sampaikan kepada pemimpin kalian. Seperti saya hanya bisa berbicara di mimbar ini, Pak. Belum tentu saya bisa sampai ke pemerintahan, tapi yang bapak dekat pemerintah, sampaikan kepada pimpinan bapak. Kemudian kalau tidak sanggup juga, fa illam yastati' fa biqalbi. Apabila kalian tidak sanggup dengan tangan, lisan juga tidak bisa, minimal dengan hati, Pak. Doakan pemimpin kita, Pak. Bukan dengan lempar batu, bukan dengan laknat, bukan dengan apalagi provokator, bukan, tapi minimal dengan doa. Zalika adhafu iman. Itulah lemah seminimal lemah iman. Jadi mengubah pemimpin itu bukan kehendak kita, Pak. Kita hanya berusaha. Bapak membakar gedung pemerintahan, bikin onar, bikin provokator. Yang terjadi bukanlah berubah pemimpin, akan terjadi apa? Bertambah parah, Pak. Kematian, kebakaran dimanapun berjalela. Oleh karenanya, cara menghadapi pemimpin pertama, kita rubah. Kalau kita sanggup, rubah dengan tangan kita. Kalau tidak sanggup juga, rubah dengan lisan kita, sampaikan. Kalau juga tidak sanggup, minimal doa, Pak. Jangankan, mohon maaf, sekelas presiden kita, Pak, sekelas Umar bin Khattab yang pernah pengen membunuh Rasulullah, sekarang kuburannya di samping Rasulullah SAW. Dengan apa? Dengan doa. Tidak ada yang tidak bisa berubah dengan doa. Oleh karenanya, pemimpin itu harus didoakan. Dan semoga kita di tahun depan diberikan pemimpin
yang lebih baik dari kalangan orang-orang soleh, insyaallah. Kemudian Nabi SAW juga mengabarkan kepada kita semua bahwasanya di akhir zaman ini, kata Rasulullah, yang artinya nanti setelah aku akan ada pemimpin-pemimpin yang tidak mengambil petunjukku dan tidak pula melaksanakan sunnahku. Nanti akan ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang jasadnya adalah seperti manusia, akan tetapi hatinya seperti iblis. Ini hadis riwayat Muslim, Pak, nomor 1847. Banyak sekarang mulai banyak itu datang bantuan ke masjid, karpet banyak, setelah kalah gulung lagi karpet. Sekarang banyak bantuan makan gratis, setelah kalah suruh bayar. Dan ini banyak yang dikunjungi, Pak, yang dikunjungi adalah lokasi umat Islam. Yang sebagaimana umat Islam banyak tempatnya di situ yang dikunjungi. Oleh karenanya wajib kepada pemimpin, benar, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pemimpin yang bagaimana yang harus kita taati? Kalau hanya perkara perut, perkara vaksinasi, perkara PPKM Bapak dibatasi, tidak masalah. Akan tetapi apabila agama Bapak diinjak-injak, akidah Bapak dibatasi, maka tidak ada ketaatan pada pemimpin. Contoh kemarin, mohon maaf, pemimpin kita mengiklankan ambawang dari Kalimantan. Apa tuh ambawang? Makanan babi, itu haram. Kemudian pemimpin kita menghapus pendidikan agama Islam di seluruh Indonesia. Apakah kita harus ikuti? Tidak. Kemudian pemimpin kita menghalalkan LGBT. Bolehkah kita ikuti? Tidak, haram, jelas. Akan tetapi kalau hanya masalah perut, Bapak dilarang ke masjid supaya tidak ada corona kemarin, Bapak dilarang PPKM, dilarang keluar rumah, maka tidak ada masalah. Selama pemimpin itu kalau hanya masalah dunia Anda dibatasi, bahkan kata Rasul sampai dipukul punggung Anda, maka tidak ada untuk melawannya. Taati aja pemimpin kita. Tapi kalau masalah akidah, Pak, masalah paling sensitif yang harus dibela oleh umat Islam. Oleh karenanya, sebagaimana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya wajib atas seorang muslim untuk mendengarkan dan patuh perkara yang ia sukai, kecuali jika ia diperintahkan agar berbuat maksiat. Apabila diperintahkan dalam maksiat, maka tidak ada ketaatan mendengarkannya. Ini dia hati-hati, Pak, karena kita lugu, mentaati pemimpin adalah bentuk keislaman kita. Iya, pemimpin yang bagaimana? Apakah salah pemimpin kita taati? Tidak. Tetapi kita perlu mengkoreksi, membenarkan, meluruskan pemimpin kita, minimal dengan doa tadi. Semoga apa yang sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan memberikan hidayah untuk pemimpin kita, karena sesungguhnya pemimpin adalah cerminan dari umatnya. Kenapa Allah berikan pemimpin sekarang, Pak? Bisa jadi negeri ini, Indonesia ini, banyak maksiatnya, mulai dari dosa ribawinya, dosa zinanya, dosa meninggalkan sholatnya, belum lagi dosa prostitusi yang lainnya, sehingga Allah datangkan sesuai dengan karakter umatnya. Oleh karenanya minimal kita, Pak, perbaiki diri kita sendiri, karena kita pemimpin, Pak. Pemimpin itu bukan yang di atas saja, Pak. Bapak sebagai laki-laki adalah pemimpin dari keluarga Bapak. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilaz shidadun la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dengarkan, ini bagi laki-laki, Pak. Hai orang-orang beriman, amanu menunjukkan jamak muzakkar laki-laki. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Artinya apa? Kita pemimpin. Waquduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakarnya adalah manusia. 'Alaiha malaikatun ghilaz syidadul la ya'sunallah, yang mana para malaikat tidak bermuat maksiat sekali.
Mereka sangat keras menyiksa manusia. Maka takutlah kita pada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya bapak adalah pemimpin minimal dari keluarga bapak. Jangan bangga bapak kalau anak bapak menjadi artis, auratnya kebuka dilihat oleh orang banyak. Jangan bangga bapak kalau anak bapak dokter, akan tetapi lekuk tubuhnya dilihat oleh orang lain. Kenapa? Karena sungguhnya dosa anak apabila orang tua tidak bisa menjaga anaknya, maka dosanya dilimpahkan pada orang tuanya. Makanya sering diingatkan anak kita, Pak. Sampai kapan kita mengingatkannya? Sampai mati. Jadi kebaikan itu, pemimpin itu mulai dari keluarga dulu. Kalau sudah terbentuk dari keluarga kita, maka insya Allah minimal satu rumah bagus, keluarganya sholatnya tidak pernah tinggal, maka insya Allah kalau se-Indonesia sudah bagus semua akhlaknya kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah Allah berikan pemimpin yang sebagaimana kualitas umatnya juga. Semoga apa yang sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran mubarakan fih kama yuhibbu wa yarda. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin sidang Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya agama ini adalah nasihat. Nasihat bagi kita wajib untuk belajar. Sungguhnya Islam bukan hanya belajar tentang ibadah, bukan akidah, tapi juga muamalah. Oleh karenanya, dengan apa kita dapatkan dengan tiga ini? Yaitu dengan belajar. Belajar menuntut ilmu bukan perintah ustaz, bukan perintah ulama, akan tetapi mengkaji agama Anda adalah perintah Allah Subhanahu wa taala langsung. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang beriman, kata Allah, masuklah kalian kepada Islam, pelajarilah Islam itu secara kafah, secara sempurna. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Jadi intinya kita belajar lagi, Pak. Belajar bagaimana cara mendidik keluarga kita. Belajar bagaimana sholat kita dah benar apa belum. Belajar bagaimana baca Al-Quran kita, apakah dah benar belum. Belajar bagaimana cara kita mencari yang halal, mencari duit yang halal. Semuanya diajarkan oleh Islam. Seluruh aspek manusia diajarkan dalam Islam, Pak. Tidak ada agama yang paling sempurna kecuali agama Islam. Bapak dari rumah ke sini saja, kita ambil yang partikel-partikel kecilnya saja dulu. Berapa sunnah-sunnah yang Bapak terlewati? Mulai dari Bapak bangun tidur, doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Belum masuk kamar mandi, baca doa juga. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar juga. Belum dari kamar mandi, bagaimana cara buang air besar? Ada juga fiqihnya. Kalau dirinci satu-satu sampai ke akidah, panjang, Pak. Jadi agama bukan hanya dengan sholat saja, perlu kita belajar. Karena belajar ini adalah bentuk kepahaman kita terhadap agama kita sendiri. Apalagi memilih pemimpin, Pak. Jadi memilih pemimpin itu nggak sembarangan, Pak. Asal coblos saja. Karena malas coblos. Yang paling parahnya dapat sogokan. Nauzubillah. Semoga kita di sini dilahirkan Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang berkualitas, yang saleh dan salehah, yang menjadikan pemimpin negeri ini nantinya menjadi pemimpin baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين اللهم سهلنا في حفظ القرآن وبعدنا عن المعاصي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. Istaqimu mu'tadilu, saf lurus dan dirapatkan. Yang punya handphone tolong di silent. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.